Bukti yang baik dari kekudusan adalah penguasaan lidah. Alkitab berkata orang yang dapat mengekang lidahnya adalah orang yang sempurna. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah di dalam banyak hal, barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Malam ini kita ingat bahwasanya apa yang kita ucapkan daripada mulut kita, berasal daripada hati kita. Jadi kalau hati kita penuh dengan firman, yang kita ucapkan juga adalah firman Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan zoe, penuh dengan kehidupan Tuhan, maka perkataan kita, lidah kita juga membawa kehidupan. Bukan membawa penghakiman ataupun hal-hal yang meruntuhkan iman seseorang. Tuhan tidak akan membebaskan kita dari suatu situasi atau persoalan kita sebelum kita mengubah perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apabila kita mau keadaan kita berubah, maka perkataan kita harus berubah. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan di sini, siapa yang jujur jalannya adalah siapa yang mengatur perkataannya dengan benar. Maka aku akan menunjukkan keselamatan yang daripadaku kepadanya. Jadi kerap kali yang menghalangi kuasa atau mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita adalah perkataan kita sendiri. Kita terjerat di dalam ucapan kita. Malam ini kita melihat ada beberapa keadaan yang membutuhkan penguasaan lidah supaya kita berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengenai hal menyimpan rahasia. Seorang yang suka bergosip, sebaliknya dari menyimpan rahasia, dia akan membuka rahasia. Amsal 11 ayat 13, siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ini sejalan dengan 1 Korintus 13, kasih itu menutupi segala sesuatu. Maka kita harus menahan diri kita untuk tidak membuka rahasia orang yang dipercayakannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak mau terkutuk karena mulut kita jahat. Ada contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menegur Ham karena ia menyingkapkan, membuka rahasia ketelanjangan daripada bapaknya sendiri. Kita bisa berbuat seperti Ham, Kanaan, atau berbuat seperti Sem dan Jafet. Betulkah Nuh telanjang? Betul. Betulkah Nuh mabuk? Betul. Tapi seharusnya Ham sebagai anak tidak membicarakan bapaknya kepada orang lain. Walaupun itu kepada saudaranya sendiri. Sem dan Jafet ketika mengetahui fakta akan kekurangan Nuh, akan kesalahan Nuh, bahkan akan dosa Nuh, dia tidak ada bicara apapun, justru dia tutupi. Dia ambil tindakan untuk menyelamatkan muka ayahnya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Amin Saudara. Mari malam ini kita tetapkan hati, kita mau seperti Sem, kita mau seperti Jafet. Kasih yang menutupi segalanya. Kita tidak mau seperti Ham yang tidak menjadi bagian dari solusi, justru membuat persoalan baru. Menyampaikannya ke sana dan kemari. Kita tetapkan hati, kita punya Zoe. Dan Zoe lah yang kita ucapkan dari mulut kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebenarnya tentunya yang dikatakan oleh rahasia orang adalah hal yang tidak baik. Yang kebanyakan merupakan dosanya atau hidupnya yang lama. Karena firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 12, seharusnya sebagai orang-orang terang, kita tahu Zoe adalah terang, amin. Mengucapkan perbuatan kegelapan pun kita merasa malu. Dan buku Mazmur mengatakan kalau Tuhan mengampuni kita, Dia melemparkan kesalahan kita ke dalam tubir laut.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kita dari dosa kita. Kalau Tuhan pun melupakan masa lalu, keburukan, rahasia jahat orang, kenapa pula kita mengingatnya? Amin, saudara. Amin. Jadi jangan ucapkan rahasia orang. Yang kedua, jangan mengeluarkan pengakuan negatif. Jadi yang kita akui adalah iman percaya kita, bukan ketidakpercayaan kita. Kenapa? Karena pada waktu kita ucapkan ketidakpercayaan kita, itu akan sangat mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi keluarga saudara, mempengaruhi pelayan saudara, mempengaruhi jemaat saudara. Kalau saudara belum mampu mengeluarkan pengakuan iman untuk satu situasi yang sulit, saudara tutup mulut saja. Dan masuk ke dalam ruang doa. Kemudian isi hati dengan firman, sampai kita mendapatkan jawaban untuk persoalan tersebut. Amin, saudaraku. Tentunya kita ingat kisah daripada 12 pengintai. 10 diantaranya membuat pengakuan yang negatif sehingga seluruh Israel. Seberapa, saudaraku? Seluruh Israel mempercayai mereka dan mengeraskan hati terhadap janji-janji Tuhan. Di mata Tuhan, perkataan negatif adalah kabar busuk. Tuhan tidak pernah menyatakan Israel adalah belalang. Mereka yang melihat diri mereka seperti belalang karena mempercayai yang disampaikan 10 pengintai. Saudaraku, dimanapun saudara ditempatkan, Tuhan melihat tanah saudara, Tuhan melihat kota saudara, kampung saudara sebagai satu tempat yang subur di mana saudara bisa berbuah. Jangan pernah ucapkan pengakuan yang negatif. Saudaraku, saudara punya Zoe yang lebih besar dari semua keadaan di mana Tuhan menempatkan saudara. Saudara telah diperlengkapi Tuhan lebih daripada cukup untuk mengatasi semuanya itu dan keluar sebagai pemenang.